Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa 18 Mei 2021, meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur kereta api cepat tujuan Jakarta-Bandung. Presiden Jokowi tidak sendirian. Ia didampingi antara lain oleh Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Adapun dalam peninjauan lokasi proyek hari ini, Jokowi dan rombongan menuju ke dua lokasi utama. Titik pertama yang ditinjau adalah Casting Yard 1 yang berada di Kelurahan Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lokasi ini merupakan salah satu fasilitas pendukung produksi dan distribusi box girder yang digunakan sebagai penyusun struktur trace proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selanjutnya, Jokowi meninjau Tunnel 1 yang berlokasi di kilometer 5+500 tol Jakarta Cikampek, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Melihat kondisi pengerjaan proyek pembangunan hari ini, Jokowi berharap pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung bisa selesai pada tahun 2020 mendatang. Saya berharap kereta cepat ini nanti bisa terintegrasi dengan LRT di Jakarta, dengan MRT di Jakarta, sehingga ada sebuah efisiensi waktu, kecepatan, dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing, menjadi competitiveness bagi negara kita untuk bersaing dengan negara-negara lain. Di sisi lain, Jokowi menekankan pentingnya transfer pengetahuan dan teknologi dari pekerja asing kepada pekerja Indonesia dalam proyek ini. Di masa depan, Jokowi mengatakan pemerintah merencanakan pembangunan kereta cepat hingga ke Surabaya di ujung timur Pulau Jawa. Kita berharap dari pembangunan kereta cepat ini ada transfer of teknologi, dan kita harapkan SDM kita mampu menangkap dan mengambil ilmu dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, dan kita harapkan nanti apabila sudah diputuskan akan diperpanjang sampai ke Surabaya, kesiapan SDM kita sudah memiliki pengalaman yang Jakarta-Bandung. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan proyek kereta cepat kerjasama Indonesia dan Cina atau disebut KCIC ini dibangun oleh konsorsium BUMN Indonesia, yaitu PT Kereta Api Indonesia, Wika Jasa Marga, PT PN 8 bersama dengan konsorsium asal Cina. Adapun anggarannya mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 85,9 triliun rupiah. Namun dalam perjalanan waktu, biaya pengerjaan proyek membengkak hingga 23%. PT KCIC mengklaim pembengkakan anggaran itu disebabkan adanya biaya tak terduga dari proses pembebasan lahan warga dan juga pemindahan utilitas di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Sri Mulyani menjelaskan ada 13 tunnel atau terowongan yang akan dibangun sepanjang 16.672 meter. Corporate Secretary PT KCIC Mirsa Soraya pada Maret lalu mengeluhkan bahwa ada proses cukup panjang yang harus ditempuh dan sangat memakan biaya selama pengerjaan proyek ini. Saat menghadapi lahan dengan utilitas, PT KCIC harus melakukan persiapan dan memindahkan utilitas terlebih dahulu. Setelah pemindahan utilitas, PT KCIC baru bisa mengeksekusi lahan untuk kemudian dibangun trace. Saat ini, teknologi digunakan untuk membuat terowongan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Tunnel 1 yang berlokasi di Halim Perdana Kusuma dengan diameter 13,19 meter, lalu panjang mencapai 103,5 meter dan berat mesin sebesar 2.600 ton. Meski begitu,
PT KCIC tidak mengubah target untuk merampungkan mega proyek tersebut. Proyek pembangunan kereta ditargetkan selesai pada tahun 2020 mendatang. Mirza menyebutkan, untuk mengejar target penyelesaian, percepatan progres di setiap titik dilakukan secara komprehensif sehingga percepatan pembangunan proyek ini bisa segera terwujud. Melalui monitoring rutin mingguan, progres pembangunan dan percepatan yang dilakukan dapat terpantau dan direspons sesegera mungkin agar target pekerjaan di tahun 2020 bisa dipenuhi. Kita tentu berharap mega proyek ini berjalan lancar agar bisa mencapai target dan segera beroperasi di waktu mendatang. Jika proyek yang sempat mangkrak ini berhasil diselesaikan, maka akan menjadi proyek infrastruktur Jokowi yang pertama untuk kategori kereta cepat. Pasalnya, selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, ia lebih fokus pada pembangunan jalan tol dan juga bendungan di seluruh tanah air Indonesia.